Oke. Nah, di perkuliahan per hari ini, di pertemuan ke-12 kalau saya tidak salah, ini adalah kita akan mempelajari mengenai delik-delik korupsi. Nah, sebelum mempelajari delik, tentu kita harus tahu dulu delik itu apa sih. Nah, kalau delik itu dari asal katanya adalah dari bahasa Latin, yaitu delictum. Artinya kesalahan, kegagalan, atau kerusakan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana. Menurut ahli, ada beberapa definisi delik, yaitu menurut Bapak Mulyatno, kemudian menurut Bapak Tresna. Apa bedanya? Kalau menurut Bapak Mulyatno, delik itu adalah perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana untuk yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Bapak Tresna, pidana delik itu adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan diadakan tindakan pemidanaan. Begitu. Jadi kalau menurut Bapak Tresna itu perlu ada sesuatu yang dilanggar, yaitu peraturan perundang-undangan. Gitu. Sedangkan kalau menurut Bapak Mulyatno, tidak terbatas pada perundang-undangan. Tetapi kalau sudah dilarang, lalu dilakukan, maka itu bisa menjadi delik. Nah, dari beberapa rumusan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa delik itu apa sih? Delik itu adalah satu, adanya perbuatan, lalu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang karena merugikan kepentingan umum dan untuk yang melakukannya dapat dikenakan pidana. Nah, ini adalah kesimpulan dari banyaknya definisi mengenai delik. Jadi, ada 4 kata kunci untuk memahami delik. Pertama, harus ada perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, tidak bisa dituntut. Setelah ada perbuatan, harus dilihat dulu apakah perbuatan itu dilarang. Kalau dilarang, itu bisa masuk ke syarat kedua. Syarat ketiga, perbuatan tersebut selain dilarang juga harus merugikan kepentingan umum. Dan yang keempat, untuk hal tersebut maka dapat dikenakan pidana. Lalu mengapa diperlukan adanya delik ini? Karena tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang bersifat luar biasa atau biasa dikenal sebagai extraordinary crime, yang karenanya pemberantasan membutuhkan cara-cara yang luar biasa pula. 1 menit saya memperbaiki posisi kamera dulu ya. Sebentar, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Jadi disebutkan di sini bahwa latar belakang mengapa diperlukan tindak pidana korupsi, yaitu karena tindakan tersebut sifatnya luar biasa. Atau definisi di umum di luar ya, di luar negeri disebut extraordinary crime. Oleh karena dia bersifat luar biasa, maka pemberantasannya pun membutuhkan cara-cara yang luar biasa pula. Lalu apa sih definisi atau ciri-ciri dari extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa tersebut? Nah, ciri-cirinya itu ada 5. 1,
Ia bisa dilakukan siapa saja. Jadi kejahatan ini tidak pandang bulu, bisa dilakukan oleh siapapun. Kemudian, parahnya lagi, selain bisa dilakukan oleh siapa saja, korbannya pun, targetnya pun juga acak, bisa kepada siapa saja, ya, bisa merugikan siapa saja. Ya, korbannya itu random, targetnya itu bebas. Udah pelakunya itu bisa siapa saja, korbannya juga bisa siapa saja. Tidak peduli apakah organisasi atau individu, tidak peduli apakah gendernya, apakah laki-laki atau perempuan, ataukah bentuknya itu di lembaga keuangan atau lembaga yang lain. Jadi siapa saja dan kepada siapa saja. Yang ketiga, efeknya itu besar dan meluas, seperti snowball, bola salju, atau domino efek. Jadi kalau saudara bayangkan ya bola salju itu kalau jatuh dari atas bukit, menggelinding ke bawah, itu akan mengumpulkan salju-salju lain di depannya. Makin lama salju tersebut bergulung-bergulung itu makin besar, begitu. Itu perumpamaan korupsi. Jadi kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi itu biasanya seiring berjalannya waktu akan semakin besar. Lalu yang dimaksud dengan domino effect, kalau saudara suka mendirikan bangunan dari kartu ya, kartu-kartu permainan, lalu saudara bikin Lego atau kartu disusun seperti bangunan, itu kalau satu saja disentuh, jatuh, yang lainnya akan ikut rubuh. Ya, misalnya berbentuk saudara menyusun berbentuk kereta api begitu. Disusun panjang, kartu-kartunya dibariskan di lantai. Kalau di ujungnya saudara jatuhkan, itu akan menimpa yang lain dan semuanya ikut hancur atau roboh. Nah, begitu juga dengan korupsi ya. Jadi dia tidak hanya seperti salju yang makin hari makin besar menggulung, tetapi juga melebar ke mana-mana. Seperti kita pelajari minggu lalu, ia mempengaruhi dari segi misalnya lingkungan, mempengaruhi dari segi kesejahteraan rakyat, itu yang memang paling pertama ya, masalah keuangan, tetapi juga masalah yang lain, kualitas pendidikan jadi rendah karena dana pendidikannya tidak cukup. Lalu juga kesehatan, keamanan juga, karena mestinya kita punya misalnya peralatan pertahanan keamanan yang lebih bagus, tapi misalnya karena ada korupsi, jadinya peralatannya tidak cukup, sehingga berbahaya untuk kedaulatan negara. Itulah kerugian yang besar dan meluas atau snowball dan domino effect tersebut. Kemudian, korupsi ini juga terorganisir ya, karena pelaku korupsi itu memahami sistem, tahu celah-celah di sistem tersebut. Nah, jadi itulah sebabnya ia luar biasa, karena penyelesaiannya tidak hanya bisa pada satu titik, karena itu dilakukan pada satu sistem. Dan karakteristik kelima dari kejahatan yang luar biasa ini yaitu ia bersifat lintas negara. Nah, ini juga repot. Karena untuk menangkap koruptor itu sering dilakukan pengejaran sampai ke negara-negara lain. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa ia luar biasa. Karena satu bisa dilakukan siapa saja, kemudian bisa merugikan siapa saja, kerugiannya itu bisa melebar dan meluas, dan dilakukan secara terorganisasi, secara sistematis, dan bersifat lintas negara. Apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi? Ternyata banyak sekali. Dan pertemuan ini sebenarnya di slide itu akan dibahas sampai sekitar puluhan slide dan saya tidak yakin kita perlu mengupas satu persatu karena nanti sepertinya akan monoton dan tidak mencapai tujuan dari pengajaran karena begitu konsentrasinya bisa buyar begitu ya. Tapi kita akan skimming saja, jadi mengupas secara singkat apa yang dimaksud dengan ini dan itu dan contohnya begitu. Jadi dari 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan, ini ada 13 pasal di dalam
Undang-Undang 31 tahun 99 atau yang telah dirubah sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, dari 13 pasal tadi intinya bisa dikelompokkan jadi 7 perbuatan utama. Nah, ini ada 30. 30 ini dipaparkan ke dalam 13 pasal. Lalu dari 13 pasal ini dikelompokkan lagi jadi 7 perbuatan utama. Jadi rata-rata sepertinya satu macam perbuatan itu tersebar di 3 pasal. Begitu. Satu macam perbuatan itu terdiri dari 3 bentuk tipikor. Satu dari 7 macam ini adalah perbuatan merugikan keuangan negara. Kemudian yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Ketiga, perilaku suap menyuap. Keempat, benturan kepentingan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, pemerasan. Dan yang terakhir, gratifikasi. Nah, sebelum kita mengupas satu persatu dari 30 contoh tipikor tersebut, kita juga lihat dulu apa yang dimaksud dalam hukum ini yang sebagai subjeknya apa, siapa. Nah, subjeknya itu bisa beberapa. Yang pertama tentu saja orang atau individu. Bisa siapa saja, yang penting ia adalah seorang pribadi. Yang kedua, bisa berbentuk badan atau korporasi. Nah, korporasi ini sesuai definisi pasal 1 angkat 1 merupakan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang ketiga adalah pegawai negeri. Nah, pegawai negeri ini eh, juga definisinya ada beberapa kelompok. Yang satu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian, yang kedua yang dimaksud dalam Kitab Undang Hukum Pidana, dan yang ketiga siapapun yang menerima gaji dari keuangan negara, yang keempat siapapun yang menerima gaji dari perusahaan yang menerima bantuan keuangan negara, jadi misalnya BUMN, yang terakhir yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara. Jadi misalnya kan fasilitas negara mungkin ya rumah sakit daerah begitu ya. Kemudian ya sesuatu yang dibeli dimodali dengan fasilitas negara. Jadi bisa dari BUMN, juga bisa dari misalnya fasilitas umum yang menggunakan biaya negara begitu. Jadi tidak terbatas pada ASN atau PNS semata. Namun menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pengertian pegawai negeri adalah PNS, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya, menurut Kitab Undang Kitab Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 92 ayat 1 yang disebut pejabat termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum. Bisa juga karena bukan pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, badan perwakilan rakyat, misalnya MPR DPR, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, serta juga semua anggota watershed dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah. Selanjutnya kita membahas mengenai delik ini adalah bahwa satu, ia merugikan keuangan negara. Ini pada pasal 2 dan pasal 3. Nah, pada pasal 2 ini yang dimaksud merugikan keuangan negara adalah apabila ia memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Nah, pidananya bisa berkisar antara 4 sampai 20 tahun dan dendanya berkisar antara 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Unsur-unsur dari merugikan keuangan negara ini ada 5. 1, adanya orang. 2, melawan hukum. 3, ia melakukan satu perbuatan. 4, dia memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi atau badan, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi ada 5 syarat itu ya. Yang dimaksud merugikan keuangan negara itu 1, adanya orang yang melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, melawan hukum, dan merugikan keuangan negara. Jadi ada 5 itu. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasannya ya. Jadi ada sedikit perubahan. Tadinya khusus mengenai dana-dana yang dari operasional, tetapi pada perubahan ini intinya adalah bahwa ada dana-dana khusus itu bisa apabila disalahgunakan ya, misalnya dana-dana khusus bencana alam atau sekarang ini ya PCPEN, penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, kemudian bencana alam nasional, kerusuhan dan sebagainya, itu dana-dana tersebut yang diperuntukkan khusus kalau disalahgunakan itu juga bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi. Jadi tidak hanya dana operasional biasa. Nah, ini contohnya dari tersangka kasus UPS di Bareskrim. Jadi ini yang dilakukan oleh orang individu. Jadi dia mengadakan power supply atau genset dalam APBD Jakarta. Nah, ini contoh beritanya yang terjadi pada tahun 2016. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu. Sekarang pada pasal 3 ini kalau dilakukan oleh korporasi ya, menguntungkan diri sendiri atau korporasi. Nah, ini pidananya 1 sampai 20 tahun penjara, dendanya 50 juta sampai 1 miliar. Jadi rentangnya lebih luas ya. Dari paling sedikit 50 juta, paling banyak 1 miliar. Sama juga unsur-unsurnya, adanya orang dengan tujuan tertentu, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dia menyalahgunakan kewenangan. Nah, jadi di sini bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi itu kan benar-benar individu saja. Tetapi kalau di pasal 3 ini ada unsur kewenangan. Jadi dia seorang pejabat, ya, seorang yang punya kekuasaan. Jadi karena dia posisinya, dia menyalahgunakan posisi tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, gitu. Jadi ini kalau orang tersebut bekerja di satu organisasi. Dijelaskan lagi pada butir kelima, yaitu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kemudian kita lanjutkan kembali. Yang dimaksud dengan kerugian negara itu adalah segala kekayaan negara dan hak yang kewajibannya yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
pejabat lembaga negara maupun yayasan BUMN, BUMD, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara. Jadi tidak hanya apabila organisasi tersebut merupakan lembaga negara, tetapi di luar lembaga negara selama dananya berasal dari negara seperti BUMN, yayasan, itu juga bisa dikenakan pasal tersebut. Sedangkan pada penjelasan pasal 31 tahun 99 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara itu apa? Yaitu kehidupan ekonomi yang disusun bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sesuai ketentuan peraturan, perundangan. Tujuan dari ekonomi tersebut yaitu memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Nah, ini adalah ilustrasi atau contoh nyata dari tindak pidana korupsi yang dilakukan karena jabatannya. Kalau tadi kan seorang individu. Nah, kalau ini karena dia punya kekuasaan sebagai wali kota. Nah, di sini di ilustrasinya pada tahun 2013 diberitakan mantan wali kota Cilegon divonis 3,5 tahun penjara karena melakukan korupsi menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, tadi kita sudah masuk jenis 1 ya, jenis mengenai korupsi itu berupa merugikan keuangan negara. Nah, sekarang korupsi dalam penggelapan jabatan. Pasal apa saja? Pasal 8, 9, dan 10. Definisinya dari KUHP, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian kerja dan mendapat upah untuk itu. Jadi penggelapan ini seperti kong kali kong begitu ya. Jadi misalnya ada perjanjian atau kontrak, kemudian dana yang di dalam perjanjian atau kontrak itu dimanipulasi. Jadi tidak seperti sebenarnya. Nah, jadi yang jadi alat dalam penggelapan ini biasanya uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatan gitu ya. Namun, menariknya, yang bisa dikenakan ini bukan hanya pelakunya. Karena kalau dari 3 definisi di bawah ini, yang pertama ia melakukan penggelapan tersebut sendiri. Kedua, ia membiarkan orang melakukannya. Yang ketiga, ia membantu melakukan penggelapan. Jadi, tidak hanya pelaku penggelapan, tetapi yang membiarkan penggelapan atau membantu penggelapan itu bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Ini sesuai dengan pasal 8. Jadi agak berbahaya juga ya kalau kita tidak tahu. Jadi seorang pejabat itu berat ya karena di dalamnya itu ada kewenangan atau tanggung jawab. Bayangkan kalau saudara sebagai pejabat, lalu punya beberapa staf atau pegawai yang bekerja kepada saudara, misalnya ada yang melakukan penggelapan. Nah, kalau kita lalai, kalau seorang pejabat itu lalai, tidak mengawasi perilaku pegawai yang ia bertanggung jawab terhadapnya, maka ia bisa terseret dalam hal ini karena ia telah membiarkan hal itu terjadi. Jadi semakin tinggi tanggung jawab seseorang, jabatannya itu sebenarnya eh, ininya tanggung jawabnya atau risikonya semakin besar karena bisa terseret meskipun tidak melakukan. Nah, kaitannya dengan tugas apa? Tugasnya itu bisa tugas yang melekat ya, maksudnya permanen, jabatan permanen, atau tugas sementara. Misalnya seorang pejabat itu menggantikan rekannya yang sedang cuti, gitu ya misalnya. Itu bisa juga. Jadi walaupun eh, tugas itu tidak permanen melekat pada dirinya, tapi ketika ia menjadi
pelaksana tugas harian atau pelaksana tugas sementara, kalau terjadi korupsi, ia juga bisa dikenakan. Lalu apa saja yang dipalsukan? Misalnya buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Nah, di pasal 10 ini disebutkan bahwa bukti-bukti tadi itu eh, dilakukan kejahatannya karena dihancurkan oleh pelakunya. Digelapkan, dihancurkan, dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai. Apa yang tidak dapat dipakai karena dihancurkan tadi? Yaitu barang, akta, surat, atau daftar untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Jadi misalnya ada manipulasi harga. Nah, kan pasti ada bukti asli kan, ada stroke ya. Misalnya saudara ke Indomaret ada stroke. Nah, harga yang tertera di stroke kan harga sebenarnya. Karena takut ketahuan bahwa telah memanipulasi harga lalu stroke itu dimusnahkan, itu bisa dikenakan delik pasal 10. Karena telah dirusakkan atau tidak dapat dipakai stroke tersebut. Ya, di pasal 10 ini tentang benda apa gitu ya, apa yang digelapkan. Nah, ini dijelaskan. Dia digelapkan karena tidak bisa digunakan kembali, misalnya dirusak, dihancurkan. Jadi apa makna dari pasal 10 ini? Ya, kalau saya kan juga mengumpulkan stroke sendiri ya kalau saya belanja ya buat laporan pribadi. Tetapi intinya adalah kita harus hati-hati ketika dokumen itu menyangkut pekerjaan, gitu ya. Kalau menyangkut pekerjaan, tugas di kantor, dokumen itu sebaiknya di-scan, ya, di-scan atau diarsipkan dengan rapi karena di situ ada pertanggungjawaban. Kalau tidak salah, ada aturan yang mengatur jangka waktu minimal satu dokumen atau arsip itu boleh di harus dijaga, dipelihara sampai tahun tertentu gitu. Jadi kalau boleh dimusnahkan itu setelah melewati jangka waktu tertentu. Tapi yang jelas 1 tahun belum, bukan 1 tahun. Mungkin sekitar 10 tahun sepertinya ya, tapi nanti saya akan coba cari lagi atau nanti saya lupa. Tapi intinya 1 tahun arsip-arsip bukti-bukti itu tidak boleh dimusnahkan kalau terkait dengan pekerjaan. Nanti kalau dimusnahkan malah bisa kena pasal 10 ini. Kalau tempat penyimpanan di kantor saudara itu sempit, sekarang kan era teknologi, bisa di-scan ya atau difoto. Lalu dimasukkan cloud atau server di kantor. Jadi buktinya masih ada. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah faktur pajak palsu. Jadi sepertinya yang menerbitkan faktur pajak fiktif ini, dia divonis pidana 4 tahun penjara. Dia divonis 4 tahun penjara dan karena apa? Karena dia menerbitkan faktur yang palsu dan jadi dia menghilangkan bukti hitung-hitungan sebenarnya pajaknya berapa. Jadi pajak yang disetorkan ke negara itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini barang buktinya. Barang bukti ini mungkin waktu itu diusahakan untuk dimusnahkan, tetapi berhasil didapatkan kembali. Nah, ini adalah bukti-bukti dari eh, perbuatan penerbitan faktur pajak serta pemalsu dokumen ya. Ini bikin KTP palsu, STNK palsu, ini bukti-buktinya semua ada di software komputer ini. Kita lanjutkan kembali.
Nah, jadi definisi dari penggelapan ini sederhana, ada ciri-cirinya 4. Satu, ada pelakunya, kemudian dia dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruh ada sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jadi dia memanipulasi barang-barang yang mestinya dia pelihara tersebut. Begitu. Lalu sekarang kita belajar mengenai delik suap. Nah, delik suap ini melekat pada pasal 5, 6, 11, 12, 13, Undang-Undang 31 tahun 99 Jungto, Undang-Undang 20 tahun 2001. Nah, ini saya juga baru tahu ya, menarik juga disebutkan di sini penyuapan itu bisa aktif atau pasif. Artinya aktif itu bila dia meminta untuk disuap. Lalu penyuapan pasif apabila ia tidak meminta namun menerima suap atau sogok tersebut. Apa unsur-unsur dari penyuapan? Yaitu satu, dia menerima hadiah atau janji. Kemudian hadiah dan janji tersebut melekat dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan. Selanjutnya nomor 3, ia bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi ada 3 ya, adanya suap atau hadiah tadi, kemudian karena ada jabatan yang melekat pada dirinya sehingga ia diberi hadiah, setelah itu eh, suap tersebut bertentangan dengan tugasnya. Jadi ia menjadi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, pasal 5 dikenakan sanksinya, yaitu 1 sampai 5 tahun dan denda antara 50 juta sampai 250 juta rupiah. Dipertegas lagi ya di pasal 5 ini mengenai unsur-unsur dari suap ini, adanya orang, adanya janji untuk orang yang punya jabatan, ya pegawai negeri atau penyelenggara negara, supaya tidak berbuat eh, melakukan tugasnya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Tapi yang menarik di huruf B disebutkan ini kan supaya berbuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Nah, di huruf B ini disebutkan kalau ia juga mestinya tidak melakukan sesuatu tapi tidak melakukan, itu bisa juga dikategorikan suap. Jadi suap itu tidak hanya bagaimana seseorang didorong untuk melakukan sesuatu, tetapi juga apakah seseorang itu dicegah dalam melakukan tugasnya. Jadi tidak hanya dalam hal melakukan tugas, tapi juga tidak melakukan tugas. Nah, yang bisa disuap di sini contohnya yaitu pejabat negara pada lembaga tertinggi, misalnya lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, ya, MPR, DPR, lembaga pemerintah kita, kemudian juga kehakiman, kemudian lembaga tinggi negara, misalnya BPK atau yang lain, menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara lainnya. Sanksinya pada pasal 6 yaitu antara 3 sampai 15 tahun penjara dan denda antara 150 sampai 750 juta. Sedangkan pada pasal 11 sanksinya antara 1 sampai 5 tahun dan denda antara 50 sampai 250 juta. Ini untuk ditujukan ya sanksi ini untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi bedanya tadi yang pasal 6 ini untuk hakim ya. Jadi pasal 6 ini sanksi untuk hakim, pasal 11 untuk pegawai negeri, pasal 5 untuk pelakunya ya, pasal 5 untuk pelakunya, pasal 6 untuk hakim, pasal 11 untuk pegawai negerinya.
Lalu pada pasal 12 ini untuk semuanya, pegawai negeri, hakim, sampai seseorang individu yang diduga, gitu ya. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, gitu. Nah, ini sanksinya 4 sampai 20 tahun penjara dan denda antara 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Detail sekali ya diatur dari siapakah yang melakukan, siapakah yang menerima, lalu apa yang dilakukan. Dijabarkan kembali pada pasal 12 ini yaitu kalau yang melakukannya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya tersebut, memaksa, nah ini ada unsur pemaksaan, untuk memberikan sesuatu yang dibayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Lalu juga misalnya karena seolah-olah ada utang, padahal tidak ada utang. Jadi seolah-olah diberikan pembayaran sepertinya ada hutang, padahal tidak. Nah ini dijelaskan kembali di pasal 12 huruf F. Lalu pada huruf G, yaitu meminta atau menerima pekerjaan atau penyerah barang seolah-olah juga utang, begitu ya. Jadi intinya adalah pasal 12 ini mendetailkan kembali, menspesifikan untuk dari huruf A, B, C, D, E, F, G ini masing-masing bentuk penyuapan itu seperti apa. Penggelapan itu seperti apa. Jadi ada yang misalnya seolah-olah punya hutang, kemudian ada juga pemaksaan, kemudian ada juga ini tentang tanah ya, menggunakan tanah. Kemudian ada juga pada huruf I, menyewa, jadi perjanjian sewa. Jadi dari masalah konsep tanah, dari perjanjian sewa, dari utang piutang itu bisa semua digelapkan. Lalu intinya pada pasal 13 bahwa kalau ada hadiah atau janji kepada pegawai negeri mengingat kekuasaannya, maka bisa dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Nah, ini adalah contoh kasus eh, suap pada tahun, tidak ada tahunnya ya, eh, karena tersangka di sini didenda karena melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 11 tentang pemberantasan tipikor. Jadi intinya dia sebagai tersangka karena kasus penyuapan. Lalu lanjut lagi masalah delik benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini menarik ya. Ini pasal 12 huruf E. Saya akan coba stop, saya pakai Zoom ya di sini langsung ke ininya saja apa? Ada gambarnya. Ini dia. Nah, yang dimaksud dengan pengadaan itu seperti ini. Saya coba zoom ya. Zoom. Nah, yang dimaksud ada yang sudah tahu artinya pengadaan. Ada yang sudah pernah mendengar istilah pengadaan. Kalau belum akan saya jelaskan, tapi kalau sudah mungkin ada yang pernah dengar.
Belum. Belum, Oke. Bu. Belum. Oke, pengadaan itu sederhananya saudara bekerja di satu kantor, lalu di kantor tersebut petugas pengadaan itu adalah orang yang menyediakan fasilitas di kantor. Ya, gitu. Jadi misalnya pengadaan komputer, pengadaan meja, kursi, pengadaan alat tulis, kertas, bolpen, mesin fotokopi, pengadaan mesin absen, ya, handprint, ini ya, handkey, kemudian pengadaan CCTV mungkin, pokoknya semua fasilitas di kantor itu tersedia karena pengadaan. Jadi biasanya terkait dengan apa? Barang milik negara. Jadi pengadaan ini terkait dengan masalah penyediaan barang milik negara. Bisa juga jasa, ya. Jasa misalnya jasa entah kontraktor, ya, jasa misalnya lagi ada renovasi di kantor atau jasa event organizer gitu ya. Jadi tidak hanya masalah benda tetapi juga jasa. Misalnya event organizer, ada acara atau jasa. Misalnya sekarang kan ada vaksin ya di kantor-kantor, mungkin ada penyelenggara vaksinnya. Nah, itu juga bagian dari pengadaan. Nah, yang jadi masalah adalah bukan ia ikut pengadaan, bukan karena dia mengerjakan tugas pengadaan, tetapi karena ia ikut andil dalam pengadaan barang yang seharusnya dia urus. Kok bisa begitu? Jadi begini, kalau alur yang wajar, pengadaan itu ya, ini instansi pemerintah atau BUMN kan membutuhkan barang atau jasa nih. Nah, lalu ada petugas di kantor yang ditunjuk atau memang pekerjaannya pengadaan, biasanya bagian umum. Bagian umum, bagian sekretariat, bagian tata usaha itu biasanya menangani pengadaan. Nah, yang wajar adalah diadakan tender, gitu ya, tender. Jadi dibuka lelang, tender pengadaan, entah IT juga tender itu ya, mengadakan internet atau server atau apalah di kantor itu bisa melalui tender sistem. Nah, dilakukan tender untuk menghadirkan barang atau jasa ini. Nah, proses ini harus bersih dan jujur, jadi semua punya kesempatan untuk ikut tender publik ya, semua orang publik boleh ikut. Nah, yang wajar adalah biasanya yang terpilih dari yang ikut lelang atau tender tersebut adalah pihak yang punya sejarah bagus, ya, rekam jejak atau prestasi bagus dan harganya kompetitif karena menguntungkan keuangan negara. Itu idealnya. Cuma tidak selalu sesuatu terjadi dengan ideal. Supaya menjaga ideal itu, untuk menjaga pihak keadilan, pihak penyeleksi tidak boleh menjadi kandidat. Begitu. Jadi kalau saudara bertugas melaksanakan tender di kantor, maka diri saudara kalau punya perusahaan tidak boleh ikut dalam tender itu. Ya samalah seperti undian berhadiah. Kan biasanya kalau ada hadiah misalnya dari permen atau perusahaan ciki, itu kan biasanya sayembara ini tidak berlaku untuk keluarga pegawai PT XYZ. Nah, itu sama. Karena nanti jadi ada informasi orang dalam gitu ya, memberikan contekan standar harga yang dibutuhkan atau spesifikasi yang dibutuhkan. Kalau dapat informasi dari dalam kan tidak adil untuk peserta tender yang lain gitu. Nah, kalau ada orang dalam atau misalnya dia punya perusahaan yang ikut tender tersebut menjadi kandidat, inilah korupsi berjenis kepentingan, benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi perannya ada dua, terbentur. Ia sebagai pengusaha dan ia sebagai petugas pengadaan di kantor. Nah, itu tidak boleh dicampur-campur. Spesifiknya itu ada di pasal 12 huruf 1. Undang-Undang 31 tahun 99 dan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang 20 tahun 2001. Disebutkan yang dimaksud dalam masalah benturan kepentingan ini adalah
Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja, langsung atau tidak langsung, turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan. Nah, pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan menguasainya. Nah, ini serius sekali karena sanksinya maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun sampai seumur hidup dan denda maksimal 1 miliar. Begitu. Jadi tidak main-main ya kalau ternyata misalnya ada benturan kepentingan ini, ternyata sanksinya seperti itu. Sebelum saya melanjutkan dari ilustrasi gambar ini, apakah saudara terbantu untuk memahami mengenai masalah benturan kepentingan dalam hal pengadaan? Ya, Bu, sudah jelas. Sudah jelas ya? Gitu. Jadi misalnya ada seorang PNS kerja sebagai bagian umum di kantor atau sekretariat atau tata usaha, lalu dia menyediakan suplai barang atau jasa di kantornya, tapi yang dipakai adalah perusahaannya sendiri atau saudaranya, begitu. Nah, itu bisa bermasalah di sini. Tapi kalaupun misalnya benar-benar ada yang ingin ikut, ikut saja apa sesuai tender yang ini, sesuai tender yang seharusnya gitu ya. Jadi lebih baik transparan daripada sembunyi-sembunyi itu nanti bisa masalah di belakang. Nah, ini sanksinya ya, 4 sampai 20 tahun penjara, denda antara 200 juta sampai 1 miliar. Nih, misalnya pemborong ya, borong bangunan atau menyewakan bangunan itu padahal dia dalam posisi ditugaskan untuk mengawasi atau mengurus masalah tersebut di unitnya tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Terjadi di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016. Masalahnya apa? Masalahnya bukan beliau karena bupati, tetapi selain sebagai bupati, beliau menunjuk perusahaan-perusahaannya sendiri untuk pengadaan di Kabupaten Nganjuk. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalnya dia bukan bupati, mungkin ini tidak masalah. Perusahaan tersebut bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Nganjuk. Tetapi karena ia sudah jadi pejabat di Kabupaten Nganjuk, maka ini jadi ada benturan kepentingan. Karena tentu saja pasti yang dipilih perusahaan-perusahaannya sendiri lalu menguntungkan dirinya sendiri. Nah, begitu. Jadi, kedua pekerjaan tadi tidak ada salahnya kalau dikerjakan terpisah. Misalnya apakah saudara sebagai bupati atau saudara sebagai kontraktor. Tetapi kalau seorang kontraktor juga sebagai pejabat daerah atau pejabat negara, itu itu akan terjadi benturan kepentingan. Jadi harus pilih salah satu. Itu sebabnya biasanya pejabat-pejabat negara kita yang sebelumnya adalah pengusaha, itu biasanya langsung melepaskan posisinya pada pekerjaan yang sebelumnya selama bekerja sebagai pejabat negara. Nanti kalau sudah selesai, misalnya menterinya sudah ganti ya, misalnya beliau menteri, kalau sudah tidak jadi menteri lagi, boleh melanjutkan pekerjaannya yang dulu sebelum menjadi pejabat. Begitu. Kita melanjutkan ke delik perbuatan curang. Nah, pada delik perbuatan curang ini pasal yang berlaku adalah pasal 12 huruf H dan pasal 7 huruf A, B, C, dan D. Nah, curang ini seperti apa? Yaitu kalau dari ilustrasi ini adalah seseorang yang berbuat curang ingin memperoleh keuntungan tanpa tenaga dan usaha, gitu ya. Jadi dia ingin untung tapi tidak mau berusaha seperti orang yang lain.
Pidananya antara 2 sampai 7 tahun penjara dan denda dari 100 sampai 350 juta rupiah. Kalau pasal 7 ayat 1 huruf A ini tentang pemborong, gitu ya. Jadi dia misalnya curang itu adalah eh, sudah berjanji ingin memberikan barang ya borongan itu sesuai spesifikasi. Misalnya semennya berapa sak, batanya berapa buah, kemudian aspalnya berapa senti tebal dan sebagainya. Tetapi yang digunakan kualitas yang disampaikan itu lebih rendah dari yang dijanjikan. Nah, kalau kualitas komponen yang disampaikan atau dibuatnya itu lebih rendah dari yang dijanjikan, itu bisa membahayakan keamanan orang atau barang dan keselamatan negara dalam keadaan perang. Jadi ini tentang pemborong ya, pasal 7 ayat 1 huruf A. Kemudian huruf B itu pengawasnya, mandor. Nah, kalau dia bertugas mengawasi tapi dia membiarkan perbuatan curang, itu bisa dikenakan juga delik ini. Jadi tidak hanya pelakunya yang curang, tetapi pengawasnya kalau membiarkan hal itu bisa dikenakan. Kemudian huruf C, rekanan TNI atau Polri. Nah, biasanya rekanan TNI atau Polri ini kan untuk menyediakan peralatan pertahanan keamanan ya, misalnya kendaraan, tank, kapal selam, tank, mobil tank atau pesawat pesawat tempur, senjata, begitu ya. Kalau spesifikasinya tidak sesuai atau tidak kualitasnya tidak sebagus yang dijanjikan, ini bisa dikenakan delik pasal 7 ayat 1 huruf C ini. Karena kenapa? Karena dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Untuk huruf D yaitu pada pengawasnya. Ini deliknya pada pengawas yang membiarkan perbuatan curang ini terjadi. Lalu pasal 12 huruf A terkait dengan tanah. Jadi misalnya ada tanah negara. Nah, tanah negara itu diambil oleh pegawai yang mengetahui atau mengelola tanah negara tersebut. Jadi seolah-olah ia mempunyai hak untuk menggunakan tanah negara tersebut. Nah, ini bisa dikenakan kecurangan ya, pasal curang, delik perilaku curang dengan dipidana paling sedikit 4 sampai 20 tahun dan denda 200 sampai 1 miliar. Nah, jadi kalau ada tanah negara yang dalam pengelolaan seorang pejabat negara, lalu pejabat negara tersebut dengan sesukanya menggunakan atau membelinya dengan harga murah gitu. Nah, itu bisa dikenakan delik pasal 12 huruf A ini. Huruf A. Nah, ini adalah ilustrasinya pada tahun 2013. Di sini ada gambarnya, saya perbesar. Ada jembatan, jembatannya longsor. Akibat jembatan longsor ini, 2 desa terputus. Orang tidak bisa ke sekolah, tidak bisa kerja, tidak bisa mengantar barang pokok, misalnya sayur-sayuran, sembako, buah-buahan itu transportasinya jadi susah. Dalam masalah ini, ternyata dilakukan dakwaan, dugaan korupsi, anggaran pembangunan jembatan tersebut yang terletak di Desa Bamba, Kecamatan Batu Lapa, Pinrang. Jembatan ini harganya 2,3 miliar rupiah. Yang terdakwa yaitu direktur dari developernya CV Faisal Putra Mandiri, Bapak Muhammad Hussein Said, dan konsultan pengawas. Nah, jadi pengawasnya juga terdakwa nih, walaupun tidak membangun, yaitu PT Megatama Global Indo Gambri Ganisa, terancam pidana 5 tahun.
Jadi dinilai bahwa kedua terdakwa melanggar pasal 2 Undang-Undang 31 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001. Selain itu terdakwa juga dijerat dengan pasal 7 ayat 1 dan huruf A dan B tentang kecurangan dalam pembangunan. Jadi bayangkan ya, jembatan ini dibangun dengan 2,37 miliar rupiah. 2,377. Lalu dalam sebentar saja langsung longsor. Nah, ini pasti ada yang tidak beres dengan spesifikasinya. Lalu delik keenam, perbuatan pemerasan. Itu pasal 12 huruf E, F, dan G. Unsurnya adalah kalau ada penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu yang dibayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Untuk huruf G ini terkait dengan pemerasan terhadap pihak lain. Sementara huruf F, pemerasan terhadap pegawai negeri yang lain. Ya, seolah-olah ada hutang. Nah, ini adalah kasusnya. Jadi menarik juga ya, ternyata pemerasan itu tidak hanya berlaku antara pegawai negeri dengan pihak umum, dengan publik, tetapi antara pegawai negeri dan pegawai negeri juga bisa terjadi pemerasan. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi saya juga sedang mencari ini, apa ya pemerasan yang bisa dilakukan antara seorang pegawai negeri dengan pegawai negeri yang lain. Apakah mungkin terkait dengan ini mungkin ya, promosi atau kenaikan pangkat atau jabatan, sepertinya begitu kali ya. Jadi misalnya ada pejabat di atasnya yang memeras seseorang di bawahnya, kalau ingin naik jabatan harus membayar sekian sekian sekian. Mungkin itu bisa dilakukan. Mungkin itu contoh dari delik pasal 12 huruf F ini. Nah, ini adalah contoh ilustrasi nyata dari pemerasan, yaitu Bupati Lombok Barat, Zaini Aroni. Ia melakukan pemerasan kepada pengembang daerah wisata di Lombok. Jadi, ia memeras PT Jaya Business Group, sehingga PT Jaya Business Group harus menyetorkan uang 2 miliar rupiah kepada bupati ini supaya bisa membangun kawasan wisata. Lokasi yang akan dikembangkan itu ada di Desa Buwon Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Kasus ini mirip dengan Bupati Karawang. Ya, dalam hal itu waktu itu di Karawang akan dibangun mall. Yang diperas adalah PT Tatar Kertabumi. Atas tindak ini, Bapak Zaini ini dikenakan melanggar pasal Undang-Undang 12 huruf E dan pasal 23 Undang-Undang Tipikor. 7. Gratifikasi. Gratifikasi ini hadiah. Yang deliknya adalah pasal 12 huruf B dan C. Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Gratifikasi adalah luas cakupannya. Intinya adalah manfaat atau fasilitas. Jadi misalnya fasilitas apakah? Misalnya hadiah, uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Jadi cakupannya sangat luas.
Lalu, apakah gratifikasi selalu bermakna negatif? Tidak juga, karena sebenarnya gratifikasi ini bermakna netral, yaitu satu pemberian hadiah dari satu orang kepada orang lain. Namun, hadiah ini bisa jadi gratifikasi kalau hadiah ini diberikan karena ada jabatan, gitu. Jabatan yang melekat pada orang yang diberikan hadiah, sehingga diharapkan ia mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatan atau kewajibannya itu, gitu. Jadi hadiah sendiri ini netral, tetapi kalau hadiah diberikan karena posisi jabatannya, itu bisa jadi gratifikasi. Itu adalah gratifikasi ditambah dengan jabatan. Pada pasal 12 huruf B ini, dan sanksinya antara 10 oh bukan. Pada pasal 12 huruf B ini disebutkan batas maksimum dari hadiah yang bisa diterima. Jadi kalau nilainya di atas 10 juta rupiah, pembuktiannya dilakukan oleh penerima gratifikasi. Gitu ya. Jadi kalau nilainya kurang dari 10 juta, pembuktiannya dilakukan oleh penerima gratifikasi. Tetapi kalau dia dianggap suap, harus dilakukan oleh penuntut umum. Jadi kalau hadiahnya sampai 10 juta atau lebih, maka yang menerima hadiah bisa melakukan pembuktian bahwa ini bukan gratifikasi. Kalau nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum. Ini mungkin agak membingungkan ya, saya coba jelaskan lagi. Jadi kalau ada hadiah lebih dari 10 juta, yang menerima hadiah boleh melakukan bukti, menunjukkan bukti bahwa ini bukan merupakan suap, gitu ya. Jadi kalau yang menerima gratifikasi berusaha membuktikan bahwa ini bukan suap. Tetapi kalau nilainya kurang dari 10 juta lalu diduga ini suap, maka yang mencoba membuktikan bahwa ini bukan bahwa ini adalah gratifikasi dilakukan oleh penuntut. Jadi intinya kalau hadiah saudara yang saudara terima itu tidak sampai 10 juta, tidak ada kewajiban bagi saudara untuk membuktikan apakah ini suap atau tidak. Kalaupun ada yang ingin buktikan bahwa itu suap, itu dilakukan oleh penuntut. Jadi terserah penuntut mau nuntut atau tidak. Tetapi kalau di atas 10 juta, para penuntut bisa saja langsung menuntut bahwa itu gratifikasi. Sementara saudara sendiri atau pegawai sendiri yang berusaha membuktikan bahwa ini bukan suap. Begitu. Ini semantik ya. Jadi intinya adalah pembukti yang menerima gratifikasi berusaha membuktikan bahwa ini bukan suap, tetapi penuntut berusaha membuktikan bahwa ini adalah suap dan ini ada batas nilainya. Sanksinya antara 4 sampai 20 tahun penjara dan denda paling sedikit antara 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Untuk huruf A dan B ini ada yang masih bingung? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya mengenai masalah gratifikasi ini untuk huruf A dan B ini, ada yang masih bingung atau saya coba tanya kepada kelas ya, mencoba menjelaskan kembali. Jadi maksudnya huruf A dan B ini seperti apa ya? Saya ingin coba menjawab, Bu. Silakan. Jadi perbedaan A dan B itu sesuai penjelasan Ibu tadi, kalau yang A bila memang nilai penerimaan gratifikasinya lebih dari 10 juta,
maka kita sebagai penerima gratifikasi itu melakukan pembuktian apakah gratifikasi atau bukan. Tetapi bila kurang dari 10 juta, seperti dijelaskan di poin B, maka itu dilakukan pembuktian apakah itu gratifikasi iya atau bukan itu oleh penuntut umum bila dituntut oleh penuntut umum begitu, Bu. Terima kasih Mbak Tisha. Jadi, ya benar kan ya Mbak Tisha ya? Soalnya tadi saya lihat mikrofonnya. Benar ya? Iya, Bu. Saya Oke. Tisha. Tapi terima kasih jawabannya hampir sempurna. Cuma yang saya ingin mengklarifikasi lagi. Jadi intinya, kalau nilainya di atas 10 juta, yang menerima boleh membuktikan bahwa itu bukan suap. Bukan, gitu ya. Karena kalian kan nilainya tinggi nih, di atas 10 juta kan bisa berapa ratus juta. Nah, ini yang menerima tuh punya hak untuk membuktikan bahwa itu bukan suap. Karena sebenarnya secara umum itu sudah dianggap suap gitu. Jadi penuntut sudah mau langsung nuntut gitu ya, tapi kita boleh membuktikan itu bukan suap. Sedangkan yang kurang dari 10 tidak perlu kita buktikan itu bukan suap karena nilainya di bawah 10. Tetapi kalaupun masih ada yang iseng gitu ya, maksudnya seperti ingin menuntut. Nah, pembuktian bahwa ini suap itu bukan kita yang melakukan. Jadi penuntut saja. Karena pada dasarnya kalau nilainya di bawah 10 itu dianggap bukan suap begitu. Jadi yang di bawah dari 10 dianggap bukan suap. Kalaupun masih ada yang ingin menuntut, silakan menuntut tapi bukan kita yang melakukan. Bukan yang menerima hadiah yang melakukan, tetapi penuntut. Nah, sebaliknya kalau di atas 10 juta, misalnya 20 juta, 100 juta, itu sudah menimbulkan kecurigaan gitu ya. Kalau ada yang ingin menuntut bisa saja. Tapi kita berhak membuktikan bahwa itu bukan suap. Nah, sampai di sini kelihatan kan bedanya antara bukan dan merupakan. Jadi yang B ini pembuktian bahwa itu suap karena kecil nilainya ya. Kecil nilainya kita tidak perlu membuktikan apa-apa, tapi kalau ingin membuktikan itu suap, ya silakan penuntut umum berusaha melakukannya. Tetapi kalau nilainya sudah besar, itu adalah hak yang menerima gratifikasi untuk mencoba membuktikan bahwa itu bukan. Nah, sampai di situ kelihatan bedanya ya antara bukan dan pembuktian antara bukan serta pembuktian bahwa itu merupakan suap. Bagaimana Mbak Tisha? Baik, Bu, sudah lebih jelas. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Baik. Izin tanya, Bu. Silakan. Kalau misalkan ada yang ngasih gratifikasinya, jadi dia diakalin gitu, Bu, satu orang mau ngasih 100 juta. Jadi dia dikasihnya 10 juta sama 10 orang gitu, Bu, ke penerima gratifikasinya. Kalau gitu bisa dong nggak ketahuan dong, Bu? Yang nerima berarti 10 orang juga ya, bukan satu orang kan ya? Satu orang, Bu, yang nerimanya, cuman yang ngasihnya 10 orang gitu. Jadi kan beda tiap transaksinya. 10 orang itu sebenarnya dari satu orang yang nyuruh gitu, Bu. Wah, Mas Aliansa kreatif sekali imajinasinya. Saya nggak kepikir ke situ. Ya, mungkin bisa. Tapi gini, intinya adalah sebenarnya begini ya, dalam dunia nyata dan terkait dengan hukum, banyak sekali saya melihat jerat atau jebakan ya kalau kita tidak hati-hati. Artinya kalau seolah-olah nih, saya terus terang saja ya, kalau kita bicara hukum, di mana ada niat, di situ ada jalan. Kalau ada niat memang ingin menuntut, bahkan hal yang sederhana pun bisa langsung dituntut. Bila ada niat untuk melakukan kecurangan, cara apapun bisa dilakukan. Jadi, tapi fokus kita tidak ke situ. Tapi Mas Aliansa malah sudah memberikan ide. Ide bagaimana memberikan atau menerima hadiah supaya tidak ketahuan. Saya tidak akan fokus ke situ karena itu tergantung masing-masing ya, tergantung seberapa hati-hatikah saudara, seberapa berani mengambil resiko saudara, itu semua kembali ke diri masing-masing. Yang saya fokuskan di sini adalah pembuktian bahwa bukan suap itu bisa dilakukan oleh penerima selama hadiahnya itu tinggi.
Kalau hadiahnya kecil, ia tidak perlu melakukan pembuktian. Sebab kalau hadiahnya kecil, itu biasanya tergantung siapa yang menuntut saja, karena hadiahnya sebenarnya pada dasarnya ia belum bisa dikenakan. Sebaliknya, kalau hadiahnya besar, ia hanya bisa membuktikan bahwa itu bukan suap, karena pada dasarnya hadiah besar itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah suap. Begitu. Nah, kalau ide tadi dari Mas Aliansyah, saya jadi geli ya, maksudnya, oh iya ya, bisa juga ya. Bisa saja telah terjadi atau pernah terjadi dan saya tidak tahu, gitu ya. Tapi kalau penuntutnya itu kreatif, baiknya kita semua berhati-hati, gitu. Jadi bahkan ya saya sering baca berita atau apa, saya kadang-kadang begini, apakah benar ya orang yang ditangkap ini benar bersalah? Kadang saya berpikir seperti itu karena jangan-jangan dia tidak tahu. Mungkin ya seperti cerita Mas Aliansyah tadi ya, karena dia saya menerima dari A, saya menerima dari B, dia merasa tidak bersalah, tetapi penuntutnya lebih kreatif lagi, lebih bisa membaca. Akhirnya terjerat. Begitu. Jadi jawaban saya ya bisa saja terjadi dan bisa saja ditangkap atau tidak, dan itu benar-benar akhirnya tergantung kondisi di lapangan. Seberapa rigidkah penuntut atau penegak hukum, dan kedua seberapa berhati-hatikah seorang ASN atau PNS dalam melaksanakan tugasnya. Oke, sampai di sini mungkin bisa memberikan ini ya. Gimana, Bu? Jadi saya tidak tahu itu bisa atau tidak, Mas. Maksudnya pertama saya tidak tahu itu salah atau tidak. Yang kedua saya tidak tahu apakah hal itu bisa terendus atau tidak oleh penuntut, begitu, Mas. Karena sebenarnya dalam dunia kerja itu banyak zona abu-abu, gitu ya. Jadi kalau Mas tadi cerita ada 10 pihak, gitu ya. Apa benar 10 pihak ini mau melakukan itu gitu kan ya. Karena kan nanti kan ada, kalau misalnya itu perusahaan swasta Mas, itu kan ada audit, ya kan? Biasanya kan audit juga menunjukkan ini beban apa saja. Ada kan mungkin kalau di accounting ada beban entertainment atau apa, itu semua bisa ditelusuri sebenarnya. Gitu Mas. Ya kalaupun terjadi bisa saja terjadi mungkin, tapi kalaupun itu bisa lolos atau tidak dari tuntutan hukum, saya ragu itu bisa lolos begitu. Kalau misalnya jaksanya itu teliti, begitu Mas. Baik, Bu, dimengerti. Terima kasih. Terus kalau misalkan ada kan sekarang sampai sekarang ini masih rame gitu, Bu, yang di kelurahan misalkan. Jadi buat bikin KTP tiap orangnya harus ngasih 10.000-nya 50.000 atau 100.000. Kalau yang misalnya kecil-kecil gitu dipidana masih bisa dipidanakan nggak, Bu? Atau emang yang kayak gitu sampai sekarang masih susah atau masih belum ada hukum yang buat nangkep kayak gitu gitu, Bu? Kalau saya sih gini ya, kalau saya pribadi saya nganggapnya kayak ini, itu kan petugasnya entah saya nggak ngerti apa dia perlu ongkos bensin atau naik motor ngurus itu, saya nggak tahu ya. Tapi kan dalam peraturannya sendiri bahkan kadang ada kayak di kantor polisi di kelurahan terpampang jelas gitu di depannya jangan ngasih uang tip atau uang apapun. Tapi pada saat prakteknya kita harus ngasih untuk apa gitu. Kalau enggak ya kadang nggak dikasih atau kadang diperlama gitu, Bu. Kalau aturannya menurut saya harusnya udah jelas gitu. Tapi kenapa kok masih ada yang kayak gitu? Dan karena marak sampai sekarang gitu ya, jadi halumlah di masyarakat. Kenapa kok masih belum ada penindakan tegas gitu kayaknya dari pemerintah untuk daerah saya sendiri ya, Bu ya. Nggak tahu untuk daerah-daerah lainnya sama seperti saya atau enggak. Oh iya iya iya. Iya benar juga ya. Saya mengerti kesulitannya itu adalah kalau misalnya daerah tersebut istilahnya apa ya? Uang sebesar itu tuh tidak kecil gitu ya Mas ya. Maksudnya dan perlu adanya kedudukan semua orang tuh sama di mata hukum gitu ya. Iya, saya mengerti. Iya, saya jadi sulit menjawabnya ya.
Karena idealnya memang tidak boleh gitu ya. Idealnya tidak boleh. Tapi nanti kan ada justifikasi kan dari perangkat ini ya, perangkat daerahnya bilang kita kan oh, penghasilannya nggak besar atau kita kurang sejahtera atau apalah gitu ya. Nanti yang disalahin ujung-ujungnya pemerintah pusat lagi kan ya kayak gitu. Ya seperti domino lah bola salju gitu ya. Ya idealnya tidak dilakukan idealnya. Dan menariknya ya memang saya ingat kemarin tuh saya mengurus adik ke rumah sakit ya, ada masalah jantung. Itu tuh karena saya terbiasa memberikan tip ya terus terang saja kalau saya nginap di hotel di mana pokoknya bagi saya itu ya saya ngerasa ucapan terima kasih gitu ya. Tapi ditolak loh sama perawatnya. Saya ngasih tip, perawatnya bilang nggak apa-apa ini tugas saya gitu. Saya jadi malu sendiri gitu. Ya ampun, padahal saya kan kasihan sama perawatnya gitu ya. Tapi dia nolak karena nggak apa-apa biasa kok gitu. Jadi ya idealnya seperti itu Mas. Idealnya seperti itu. Seorang melakukan kewajibannya sebaiknya ya sudah gitu ya. Kalau di kantor sih sudah dipasang pampang pengumuman-pengumuman itu ya menolak gratifikasi dan sebagainya. Cuma memang yang jadi sulit ketika perangkat-perangkat itu secara ekonomi belum sejahtera, begitu Mas. Kalau sudah sejahtera biasanya mudah menerimanya. Terus terang saja di Kementerian Keuangan, itu kan sejak kan Ibu Sri Mulyani Indrawati ini kan jadi menteri 2 kali ya. Nah, waktu beliau jadi menteri yang pertama dulu itu juga eranya beliau menaikkan gaji pegawai negeri. Mengapa beliau menaikkan gaji? Supaya menaikkan tunjangan pegawai Kemenkyu. Mengapa beliau melakukan itu? Dalam rangka supaya tidak ada gratifikasi. Jadi di situ ada balance-nya, Mas. Itu. Nah, saya tidak tahu apakah di daerah yang misalnya masih marak seperti itu, suap, tip dan sebagainya, jangan-jangan penghasilannya memang belum cukup gitu. Jadi, sejujurnya kalau kita pragmatis, salah satu langkah untuk mencegah tindakan seperti itu adalah dengan meningkatkan kesejahteraan perangkat tersebut, perangkat desa, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Begitu, Mas. Baik Bu, dimengerti. Cuman agak mengganjal saja gitu di saya Bu. Kenapa? Menurut saya ya Bu ya, kenapa banyak orang-orang yang mau masuk PNS daripada kerja di swasta karena di PNS sebenarnya lebih terjamin dan gajinya lebih pasti. Jadi harusnya kalau dibandingkan dengan pihak swasta, PNS ini harusnya lebih sejahtera. Jadi harusnya ya pemerintahan ini berkurang lah korupsinya karena kalau dibandingkan dengan swasta harusnya emang bisa lebih sejahtera orang-orang PNS itu. Tapi kenapa pada faktanya malah orang-orang yang di pemerintahan lebih korup daripada pihak swasta atau mungkin sudut pandang saya masih sempit gitu. Padahal ternyata di swasta juga masih banyak korupsinya gitu. Iya, Mas. Saya senang sekali ya dengan diskusinya Mas Aliansa. Oh ya, ini rekaman kita pause dulu saja ya, karena kita lebih bebas ya, pause dulu. Nah, saya sudah pause rekamannya. Iya, jadi menarik sekali. Betul, penyampaian laporan dan sebagainya. Ini hal-hal teknis di pasal 12 huruf C.